Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 yang beranggotakan Wina Kartika dan rekan saya. Mulatu Sofia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem keuangan syariah di Indonesia. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perkembangan bank syariah di berbagai negara Islam lainnya memberikan dampak pengaruh yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak didiskusikan mengenai keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Indonesia Islam di Indonesia. Perbentukan bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dengan melokakaryakannya tentang bunga bank. Lokakarya tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat bank syariah. Hal inilah yang memperkarsainya berdirinya PT BNI Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991. Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, maka perlu dibentuk sebuah peraturan yang mengatur sistem perbankan syariah dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2008 ditetapkan UU nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawasan Syariah yang berperan sebagai badan independen yang mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Next. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama ada tauhid. Tauhid yaitu keyakinan bahwa Allah bersifat is. Beberapa hal diantaranya yang pertama, seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan dan berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi segala tindakan tersebut. Yang kedua, seluruh permasalahan keduniaan harus mempertimbangkan persoalan keakhiratan. Yang ketiga, seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari kemanusiaan dan dilakukan menengahkan akhlak terpuji. Yang keempat, melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Next. Yang kedua, pelanggaran gharar dan maisir. Gharar artinya ketidaktahuan atas akibat dari suatu perkara atau transaksi, atau ketidakjelasan antara yang baik dan yang buruk atau ketidakpastian. Maisir sering diterapkan terhadap segala aktivitas judi, karena selain mengandung unsur spekulatif juga membentuk ketidakadilan atau kezaliman dalam dunia ekonomi bisnis maupun perekonomian. Yang ketiga, pelanggaran riba. Riba di dalam bahasa Arab diartikan sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba atau ribit bahasa Yahudi telah jarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan para
pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Next, Pi. Aktif Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan. Pembagian risiko. Melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membentuk kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba. Selain lebih mencerminkan keadilan, konsep bagi hasil dan kerugian profit and loss sharing adalah alternatif agar terhindar dari pungkungan riba. Selanjutnya yaitu tidak mengenal konsep time value of money. Islam memandang uang sebagai alat tukar untuk mencapai pertambahan nilai ekonomi dan bukan sebagai komoditi. Konsep time value of money ini adalah uang memiliki nilai yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang saat ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas atau hajat hidup yang bersifat terbatas dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam fungsinya sebagai modal nyata atau kapital, uang dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat produktif, baik menghasilkan barang atau jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal jika digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Kesucian akad. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai sesuatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard. Next. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela atau antarisi minkum, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, atau la tahlimuna walatuh islamun. Hasil usaha muncul bersama biaya al-faraj bi al-daman, dan untung muncul bersama resiko al-gunu bi al-gurni. Next. 2. Sistem dan struktur keuangan syariah. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia telah terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh 3 lembaga, yaitu BI, BSN MUI, dan Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau KAS IAI. Next. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang lebih banyak jenis dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal syariah, pasar uang syariah, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah,
perusahaan modal ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah, perusahaan pegadaian syariah, dan lembaga keuangan syariah mikro. Next. Terus. Next V. Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana atau pemasukan dari masyarakat maupun dalam pembiayaan dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal, baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat merimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Stabilitas keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi BI sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu SSK. Demikian juga sebaliknya. Sistem pembayaran yang bermasalah pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan. Begitu pula gejolak sistem keuangan dapat menghambat kelancaran sistem pembayaran. Keterkaitan inilah yang melatar belakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya menjaga SKK di Indonesia. Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan peraturan dan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aninda Fadila. Dalam PPT dijelaskan menjaga stabilitas sistem keuangan sangat penting. Apa akibatnya jika ada ketidakstabilan sistem keuangan? Jadi akan mengakibatkan ada beberapa. Yang pertama, transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Yang kedua, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak dapat sehingga akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan yang keempat, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Gimana Aninda Fadila? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Mbak Atus, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melisa. Bagaimana prinsip sistem keuangan dalam keuangan syariah? Prinsip sistem keuangan Islam dalam syariah itu ada larangan riba, terus pembagian resiko, terus uang sebagai modal potensial, lalu ada larangan spekulasi, 5 ada perjanjian atau kontrak, 6 ada aktivitas usaha yang harus sesuai dengan syariah, terus ada prinsipnya itu rela sama rela, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko. Bagaimana Melisa, apakah sudah paham? Sudah paham Mbak Wina, makasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Nur Komaria dari kelompok 3. Bagaimana cara untuk menjamin bahwa bank syariah dalam operasinya itu tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam? Jadi, bank yang operasi sesuai prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang berkhawatir mengandung unsur-unsur riba untuk diisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Gimana Mbak Komaria, apakah kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas Mbak, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Bagaimana peran keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia? Yaitu peran keuangan syariah itu meningkatkan produktivitas, stabilitas keuangan, lalu pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global melampaui pasar keuangan konvensional. Sejalan dengan tren global yang meningkatkan keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Kisah sukses Indonesia sebagai pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu terhadap lingkungan maupun pada syariah.
yang merupakan salah satu perkembangan terpenting untuk dikembangkan. Bagaimana Mbak Erika? Baik, terima kasih jawabannya Mbak Wina. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Irmala Julia. Apa saja kegiatan manajemen keuangan syariah? Jadi kegiatan manajemen keuangan syariah itu ada 3. Yang pertama, perolehan dana. Yang kedua, prinsip investasi. Yang ketiga, penggunaan dana. Perolehan dana itu contohnya seperti mudharabah, salah, murabahah, istihna, musyarakah, ijarah, dan lainnya. Sedangkan prinsip investasi itu kegiatannya itu yaitu jika Anda ingin menginvestasikan uang, kenali dulu prinsip bahwa fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai barang perdagangan atau komoditi yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, penggunaan dana. Penggunaan dana harus jelas, dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kewajiban, zakat, wakaf, infak, dan sedekah lainnya. Gimana Mbak Nirmala? Ya, sudah. Terima kasih, Atus. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil. Nah, di perbankan syariah itu melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besar keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Bagaimana Hakim, apakah sudah paham? Iya. Apakah sudah paham? Iya. Paham. Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulilana Safitri. Apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama segmen mikro? Jadi, bank syariah di terutama segmen mikro itu di Indonesia, bank syariah sebagai lokomotif pergerakan perekonomian yang bertumpu pada pertumbuhan sektor real sekaligus memberi porsi yang lebih pada segmen mikro. Gimana Mbak Ulil? Mbak Ulil? Iya, Beb. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Dalam ekonomi syariah diharamkan adanya unsur riba. Untuk keuntungannya hanya didapat dari bagi hasil. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan ekonomi syariah? Nah, contoh dari perhitungan bagi hasil adalah hasil bagi hasil sama dengan rata-rata dana nasabah dibagi 1000 dikali HI dikurangi 1000 dikali nisab bagi hasil. Berarti kita akan menghitung HI dikurangi 1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh bank dari penyaluran dananya setiap 1000 rupiah, 1000 dana nasabah. HI itu maksudnya hasil investasi ya teman-teman. Bagaimana Mbak Fitri? Mbak Fitri gimana? Apa ada yang bisa disanggah?
Paham. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Malika. Apa saja keuntungan menggunakan sistem keuangan syariah? Jadi keuntungannya itu yang pertama ada angsuran biaya yang tetap, sistem bagi hasil yang lebih adil, bebas biaya penalti jika dilakukan, pelunasan sebelum jatuh tempo, dapat melakukan negosiasi nisbah bagi hasil. Gimana Mbak Umi? Ya sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sophie. Apa keuntungan dan kerugian jika kita menerapkan sistem keuangan yang syariah? Kelemahan dan kelebihannya yaitu satu, dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Kedua, kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Ketiga, adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Keempat, adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. 5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sedangkan kelemahannya yaitu bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah jujur. Dengan demikian, bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beretika tidak baik. 2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. 3. Karena bank ini memiliki misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal daripada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga. Bagaimana Mbak Sophie? Apakah ada sanggahan? Tidak ada, terima kasih Mbak Wina. Ya, sama-sama. Jadi ini sudah selesai, sudah terjawab semua. Apakah ada pertanyaan lagi atau gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, presentasinya kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.